Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan untuk dapat hadir pada pagi hari ini. Salam dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena atas perjuangan beliau kita dapat menikmati ilmu dan agama dengan damai sentosa pada hingga saat ini. Oke. Baik, di sini kami akan membawakan materi media pembelajaran, yaitu media pembelajaran dengan maharah kitabah dengan tingkatan mubtadiin atau tingkat dasar. Di sini pemateri pertama yaitu saudari Uktina Risna, dan pemateri kedua saya sendiri. Dan saya persilakan kepada Uktina Risna untuk membawakan materi yang akan dia sampaikan. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Adapun materi yang akan kami presentasikan pada kesempatan kali ini yakni media pembelajaran bahasa Arab pada maharah kitabah untuk tingkat dasar. Dengan latar belakang dari Abdullah Al-Ghani dan Abdul Hamid Abdullah mengungkapkan bahwa maharah kitabah adalah proses menggambar huruf dengan tulisan yang jelas, tidak ada kesamaran dan keraguan, dengan tetap memperhatikan keutuhan kata sesuai kaidah-kaidah penulisan bahasa Arab yang diakui penutur asli, di mana pada akhirnya dapat memberi makna dan arti tertentu. Kemudian tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, diharapkan siswa mampu pertama mengenal dan mampu membedakan bentuk-bentuk huruf hijaiyah, kemudian melatih kemampuan menulis dari arah kanan ke kiri sesuai kaidah penulisan bahasa Arab. Ketiga, menuliskan satuan bahasa sederhana seperti huruf terpisah dan kata sederhana. Keempat, melatih keterampilan menyusun dan menulis kosakata bahasa Arab dengan baik. Dan yang kelima, membiasakan siswa menulis bahasa Arab dengan benar dan rapi. Kemudian, materi pembelajaran bahasa Arab maharah kitabah tingkat dasar. Materinya untuk pemula difokuskan pada pengenalan dan latihan dasar seperti pengenalan huruf hijaiyah satu persatu beserta bentuknya. Kemudian latihan menulis huruf hijaiyah secara terpisah, latihan menulis kata sederhana yang terdiri dari beberapa huruf, kemudian memahami arah penulisan dari kanan ke kiri dan aturan dasar penulisan bahasa Arab. Mungkin itu saja materi yang saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya saya akan membawakan materi yaitu bagian C. Adapun untuk mendukung pembelajaran pemula ini ada beberapa media yang efektif yang dapat kita gunakan. Yang pertama itu papan tulis untuk menulis huruf hijaiyah yang memungkinkan guru dan siswa berlatih menulis bersama. Kemudian yang kedua itu ada lembar kerja. Jadi lembar kerja ini atau disebut juga dengan worksheet menulis huruf dan kata-kata yang sederhana yang dapat digunakan siswa untuk latihan mandiri. Kemudian yang ketiga itu ada media digital yang menampilkan video animasi penulisan huruf Arab dari arah kanan ke kiri. Kemudian yang keempat itu bermain game kosakata menggunakan media digital. Selanjutnya adapun rencana kegiatan pembelajaran maharah kitabah tingkat dasar ini, yang pertama itu adalah salam dan pembuka, kemudian absensi atau pengantar materi, kemudian penyampaian tujuan pelajaran dan motivasi. Adapun kegiatan inti yang pertama itu eksplorasi, mengamati dan menirukan. Di sini guru menulis huruf hijaiyah satu persatu di papan tulis
rajin. Kemudian siswa memperhatikan bentuk-bentuk dan arah tulisan. Kemudian guru menjelaskan huruf yang bisa disambung dan tidak bisa disambung. Dan kemudian siswa menyuruhkan menulis di udara dengan jari untuk memahami bentuk huruf. Contohnya kayak dia membayangkan sebuah jarum. Kemudian elaborasi, latihan menulis dan konfirmasi. Selanjutnya ada pun kegiatan penutup, yaitu yang pertama itu refleksi, kemudian kesimpulan, penugasan dan penutup. Selanjutnya saya pemateri pertama dan kedua izin untuk menampilkan bagaimana sih cara membawakan media Maharot Kitabah untuk pemula ini. Oke, baik. Sebelum kita masuk pada praktek, anak-anak tolong diperbaiki tempat duduknya. Isi kursi yang di depan. Bagi anak baik. Bagi anak baik. Tolong maju ke depan sini. Oke, satu lagi. Kepada saudara Ramadan Hati. Pagi, selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji dan syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan hingga kita dapat bertemu kembali pada minggu ini untuk mempelajari bahasa Arab. Nah, anak-anak masih ada yang mengingat minggu lalu kita belajar apa? Minggu lalu kita belajar membaca. Kiroah. Kiroah. Ada yang masih ingat materi kiroahnya itu apa? Coba Doria sebutkan kemarin apa yang kita pelajari. Lupa Bu. Malah tentang Belajar. bahasa nggak sih Bu? Anak-anak tolong sudah belajar bahasa Arab itu seperti minggu lalu jangan langsung buang tas tidur langsung berserahkan, tapi kalian baca kembali materinya kan? Iya, Bu. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, siapa yang mau memimpin doa sebelum kita mulai belajar? Tapi Ya, silakan Tati. semuanya tidak boleh. HP-nya disimpan semua. HP-nya disimpan. Yang ada cuma pulpen sama bukunya. Cepat. Ya. Mana buku dan pulpennya? Kenapa ini buka tiap sekali belajar bahasa Arab? Ada Belajar belajar ini. Ya, Yudin. Jadi, Faisal, siapa yang di sana? Fikri, mau dikasih ke bawah? Kenapa punya? Yang lain? Ada bentuknya ya? Kenapa kursi di depan belum diisi? Ayo cepat-cepat. Hayya Kalau nabda. tidak mau belajar, di bawah. Sebelum kita mulai belajar hari ini, kita baca doa dulu. Doa dimulai. Ibu mengabsen satu persatu nama-nama kalian. Terlebih dahulu Ibu akan memberikan motivasi kepada kalian untuk pentingnya dan semangat belajar bahasa Arab ini. Jangan seperti tadi Ibu tanya tidak tahu materinya. Berarti kalian ini tidak semangat belajar. Semangat, Bu. Jadi yang Ibu akan sampaikan motivasinya itu kalian itu Iya. jangan pada semangat belajar bahasa Arab, jangan mengambil bahasa Arab susah. Kalian tahu tidak bahasa Arab itu bukan
Adira. Iya. Afidatul Insani. Hadiro. Dolia. Hadiro. Wayati. Adira. Tika Pratiwi. Nur Amelia. Amelia Dewi Kurniasi. Risma. Oda Dewi Ramadhani. Resti. Sasta. Desi. Armika. Muhammad Syabil. Muhammad Dandi. Hadir Bu. Muhammad Fakih. Hadir. Muhammad Fikri. Muhammad. Fikri Firdawan. Muhammad Faisal Abdullah. Mahyudin Tama. Muhammad Ramadan. Hadir. Langsung Ramadan. Muhammad Asri. Muhammad Agen. Muhammad Syarifuddin. Oke. Ada yang tidak hadir? Semua hadir. Adwanda. Hadir semua. Oswanda. Oswanda Male. Mana dihapus? Ada kita di kegiatan ini. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar tentang huruf hijaiyah. Ada yang tahu berapa huruf hijaiyah? Berapa juga huruf hijaiyah? 20. Ada? 9. Ada beberapa pendapat ya. Ada yang mengatakan 28, 29, ada juga ya. 31. Tapi hari ini kita pakai yang 29. Nih. Oke, perhatikan depan. Yang 3 orang di belakang di sini di depan. Dah ada betul deh. Sudah depan cepat. Tolong dengarkan arahan dari ibu guru. Oke, Sasta, Dewi, Resti, silakan di depan. Selamat maju ke depan. Marah-marah Ibu. Imut sekali. Ayo cepat. Respect, respect. Kita lagi belajar. Respect hospital, respect. Ayo cepat, cepat. Jadi jumlah huruf hijaiyah itu ada 29. Ditulisnya dari arah mana? Dari Kanan ke kiri. kanan ke kiri. Nggak boleh lagi tulis dari kiri ke kanan ya. Nah, seperti kita tulis huruf. Ini huruf apa? Ali. Dia garisnya dari atas ke bawah, ya. Nggak boleh lagi tulis kayak gini, nggak boleh ya. Boleh. Boleh. Kalau bentuknya sama. Apa hadisnya? Dari penulisannya memang sudah begitu. Terus yang kedua ada huruf Ba. ba, yaitu seperti mangkok. Terus ada baksonya di bawah mangkok. Bangsa bawang itu. Satu ya, baksonya itu ada satu. Kemudian sama juga seperti ba, dia ini titiknya ada 2 di atas. Itu maksudnya di Namanya, atas dia Bu. ya, namanya Jatuh di. ba. Oke, kemudian sama lagi huruf keempat ini sama seperti mangkok, terus dia titiknya ada 3. Titiknya seperti ta, tapi dia ada tambahan di atasnya. Ya? Ya, Bu. Bacanya fa. Fa. Ba. Fa. Fa. Oke. Kemudian yang ke-5. Dia ini seperti apa ini?
seperti huruf, seperti Kuda. Lalu. Kuda lumping, seperti kuda lumping. Kalian yang ada apa? Perhatikan hurufnya. Dia ini mempunyai 3 huruf yang sama, tapi ada yang mempunyai titik, ada yang tidak punya titik, dan titiknya ada yang di tengah dengan yang di atas. Perhatikan hurufnya ya. Perhatikan. Tiga huruf yang sama, tapi yang membedakan huruf pertama titiknya ada di tengah. Dia ini namanya huruf jim. Nggak boleh sebut ja ya, karena belum ada harokatnya. Kemudian yang di tengah ada titiknya tidak? Ada. Ada. Dia namanya huruf A. Oke, kita semua ya. Kemudian yang ketiga sama lagi hurufnya, titiknya ada di atas. Oke, selanjutnya bisa dilihat di layar ya. Atau di HP kalian yang sudah dibagikan di grup ya. Oke, itu nanti dicatat ya. Nah, kemudian kita masuk di, perhatikan, huruf yang tidak bisa disambung setelahnya. Ada beberapa huruf. Ada 6 huruf ya. Yang pertama ada huruf alif. Yang pertama ada huruf alif. Alif ini bisa disambung dengan huruf sebelum alif ini, tapi tidak bisa disambung setelah huruf alif. Contohnya di sana ada ba. Sebelum alif ada huruf ba. Setelahnya alif ada huruf ba, tapi tidak bisa disambung. Nanti beda lagi hurufnya kalau disambung. Bisa dipaham? Bisa. Kemudian ada huruf dal. Ya. Dal. Terus huruf za, ro, za dengan wa. Perhatikan lagi huruf yang bisa disambung sebelumnya dan sesudahnya. Jadi hurufnya sebelum dengan sesudah bisa disambung. Di situ ada huruf ta, kaf, fa, jim, kaf, qaf, sin, shin, shad, dal, lam, ain, ghain, waw, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha. Ya dengan hamzah yang ini hurufnya kalian yang berdiri sendiri atau di atas huruf lain. Misalnya ada kayak huruf waw terus ada ininya. Misalnya tak? Dari ini. Nah, untuk ringkasannya itu huruf yang tidak bisa disambung setelahnya itu ada 6 huruf. Huruf yang bisa disambung sebelumnya dan sesudahnya itu ada 23 huruf. Huruf hijaya tadi sudah dihafal semua? Sudah ya? Ibu angkat sudah semua ya? Angkat tangan yang baru hafal. Kanan? Ya sampai. Bisa dibantukan ya. Yang sininya sudah. Bisa ikut. Ada kiri kalau mau jangan kasar-kasar ya. Baik, perhatikan di depan. Setelah kita menghafal huruf hijaya tadi, kita coba untuk menulis kosakata. Lihat, tadi kita sudah belajar tentang huruf, ada huruf ro,
Kemudian kosakata bahasa Arabnya meja apa? Tabun. Ada huruf mim, ha, ta, dengan ba. Nanti jadi tabun. Kemudian ada yang tahu bahasa Arabnya dinding? Bingung. Tidak? Darun. Nah, itu dia dari kata jim, terus Dal. dal, alif dengan ro. Ya. Huruf ba tadi bisa disambung dengan huruf sebelumnya, tapi tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Kemudian apa bahasa Arabnya buku? Tabun. Oke. Dia terdiri dari huruf ha, ta, alif dengan ba. Nilainya jadi ta. Oke, dari sini di huruf di nomor pertama ada yang bisa disambung sesudahnya dengan setelahnya? Tidak? Ada. Kalau nomor 2 huruf yang bisa disambung sebelumnya? Huruf yang bisa disambung sebelumnya? Ada? Ada, semuanya bisa ya? Huruf yang bisa disambung sebelum dengan sesudah? Huruf apa? Huruf? Huruf? Ini ya. Kemudian yang keempat, huruf yang bisa disambung sebelum dan sesudah? Huruf kaf dan ba. Apa saja? Dengan ba. Semua ya. Oke. Kemudian apa bacanya ini? Rofun. Rofun. Kemudian ini? Maktabun. Maktabun. Yang ketiga apa? Kidarun. Darun. Yang keempat? Kitabun. Sekarang Lastri akan membagikan kalian kertas. Sekarang ustazah yang kedua akan membagikan kertas kepada kalian yang untuk kalian tuliskan tulisan yang telah tadi dijelaskan oleh ustazah yang pertama. Baik, sudah. Belanja. Ibu saya belum dapat. Ibu tak nampak saya. Yang sudah dapat kertasnya silakan tulis kata yang di layar. Lihat yang di kaca ya. Semuanya Bu. Ya. Banyaknya. Tempat-tempatnya Bu. Ya. Tulis saja masalahnya ya. Ya.
artinya? Yang ini saja. Chat saja. Yang ini. Dengan artinya? Ya, bahasa Arabnya saja. Bahasa Arabnya saja kan kalian sudah mengetahui ya. Ya, bawa ke sini. Ibunya. Ditulis. Sudah. Oke, waktunya menulis sampai habis waktunya depan ya. Jangan terlalu lama-lama ya. Pasti silakan fokus. Saya tahu dulu nih sih Bu. Ikuti Dewan Jaya di depan. Pagi perhatikan. Kasih. Setara sini. Pagi. Perhatikan. Huruf yang ini kamu cari di sini. Terus kamu sambung. Ada yang bisa Bikin seperti ini. Dari huruf hijaiyah ini kamu bikin seperti ini. Tulis dengan tangan ya. Oke, yang kalian tulis yang ini saja. Kalian hanya melihat dari sini. Yang bisa disambung, yang nggak bisa disambung. Sudah membulatkan. Wah, sudah nih. Sudah? Udah. Sudah. Coba lupa Saya cuma di bagian. Rata-rata semuanya sudah bisa ya. Dan ada satu orang tadi yang kekurangan. Jadi saudara saya tadi ada yang tidak punya titik di huruf jim. Saudara cari nanti. Jim ini kalau tidak punya titik jadinya jadi harus diperhatikan titiknya ya. Oke, sekarang sampai 4. Wahid. Dua. Arba. Dua, tiga, empat, lima, enam, Empat dong. Arbaan. 3. Wahid. Fi. Unang. Semua dong Bu. Dua-dua. Satu. Si satu dua. Iya semua Bu. Dua. Richard. Ulang. Dari tak boleh pilih apa? Perhatikan di depan. Siapa tadi? Dandi, baca di depan. Yang lain dengarkan. Yang mana itu? Susunlah. Tema jin. Nomor dua, game susun huruf menjadi kata yang benar. Susunlah huruf berikut dari kata yang terpilih di speed duel. Dari kata yang benar. Farun. Bangga. Oke, perhatikan ya, perhatikan sini ya. Dia caranya kalau sudah ditentukan hasil spinnya, berarti kalian menyusun kata tersebut ya. Ibu mau ditempel ke ini. Setelah disusun di kertasnya itu, kalian tulis di bawahnya. Itu kan kata hurufnya terpisah. Hurufnya terpisah, kemudian dijadikan satu ya. Setelah itu masing-masing perwakilan ke huruf. Apa itu? Huruf
Iya. Ada kenalnya enggak? Baru isinya. Apa ini? Apa? Sudah dimulai Kak? Ini Kak. Ini Kak. Nah, apa ya? Pemenang hari ini dari Jawaban. Iya, yang lainnya tidak apa-apa. Curang karena teman. Sudah nih bos, satu Ji. Kelompok 3 dapat hari ini. Makanya dengarkan tadi arahan. Karena saat pengarahan kalian juga. Apa langsung kedua? Yo, lagi mau mulai. Jangan misi. Masa sekali. Lagi dong. Iya. Siapa yang dia dapat? Wasit. Gimana nih? Ini kamu mau berapa? Gurunya curang. Tadi kita jauh ya. Sudah. Ini mulai kerja kelompok. Oke, terakhir kali ini, terakhir. Yo, Harus terakhir. sesuai ya, harus sesuai. Pasti. Pasti dia. Perhati, yang bertanya apa? Jangan ada satu orang yang tahu. Iya, harus dijelas sekali langsung. Kenapa kenapa kalian semua? Iya. Yuk. Kemudian rangkai katanya biar semuanya tahu. Jangan cuma satu orang yang tahu ya. Iya, Bu. Setelah itu perwakilan maju tulis di depan. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya. Cepat Ibu. Perhatikan ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Bu, udah susun merah nih. Namanya Oke. Namanya berarti semua. Karena sebelum disuruh kalian sudah mendengar. jangan kurang yang Bu. Tarik kuenya. Satu gua di parkiran. Jangan lupa ini latihan tulis di rumah ya. Jangan gua di Ya, Bu. Kenapa nak bilang dah? Tidak, aku mau yang lampu merah situ. Baik. Bu merah pas untuk pilih. Teman-teman semua, untuk hari ini tidak ada penugasan, tapi dibaca-baca apa yang kita pelajari hari ini ya, kosakata yang kita pelajari hari ini, ya. Terus ada yang bisa simpulkan pelajaran apa yang kita pelajari hari ini? Ada lagi. Simpulkan pelajaran hari ini. Mereka dapat hadiah, kita tidak. Pelajarannya ya, bukan hadiahnya. Pelajarannya siapa? Lebih masing Atau mau ditunjuk? Guru. Tunjuk saja Bu. Tunjuk Yang saja. Yang dapat hadiah ditunjuk. Oke, saudari Tika apa pelajaran? Dari yang kita udah pelajari tadi, kita udah belajar tentang huruf hijaiyah, mana yang mana yang bisa disambung dengan sebelum dan sesudahnya. Tadi Bu. Baik.
Baik ya. Anu. Apa? Apa tadi pertanyaannya? Kesimpulan yang bisa kami. Jadi hari ini kita sudah belajar beberapa sih semua huruf hijaiyah termasuk mufradat-mufradatnya dan menggunakan huruf hijaiyah bisa disambung atau tidak. Ikut-ikut. Tentang huruf hijaiyah yang bisa disambung dengan yang bisa disambung sebelumnya dengan yang bisa disambung sebelum dan sesudahnya. Kemudian kita juga belajar mufradat ya. Oke, baik. Hari ini kita cukupkan sampai di Baik. makan tikus. Minggu lagi. Saya Minggu depan lagi, Bu. Nata Tikil Hamdallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasri. Ada kuenya? kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.